Diambil tuh tanahnya. Sok makan. Dia bingung ya, kok disuruh makan tanah? Pas dia noleh ke arah belakang, astagfirullahaladzim, itu kan jalur ke arah lembahan jurang. Ya masa iya kita lewat situ? Sampai saat ini dia tuh cuma bisa bengong, melamun sambil ngerokok. Terus matiin puntung rokoknya itu, ditotol-totolin tuh ke kakinya dia. Sampai kakinya tuh penuh dengan koreng sundutan rokoknya. Ya Allah. Hai my lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Maya Aska. Dalam segmen Otista malam hari ini, aku akan menceritakan kisah mistis yang dikirimkan oleh narasumber aku. Kali ini kisahnya tentang pendakian lagi. Lagi-lagi Gunung Gede. Ada seorang pendaki turun dari Gunung Gede dan mereka mengalami hal di luar nalar dari pendakian sampai turun, dan bahkan salah satu teman pendakian mereka hilang sukmanya menjadi manusia tanpa sukma. Sampai saat ini pendaki tersebut masih hilang kejiwaannya. Apa sih yang dia lakukan selama dia mendaki di gunung itu? Penasaran gak ceritanya seperti apa? Stay tune terus dalam segmen Otista, obrolan mistis kita. Sebelum aku lanjut ke ceritanya, aku mau ingetin juga buat kalian yang punya pengalaman mistis serupa ataupun pengalaman mistis urban legend. Mau jadi narasumber aku di sini boleh banget. Caranya pun gampang. Kirimkan aja cerita detail kalian melalui DM Instagram Maya True Story atau chat ke Facebook halamannya Maya True Story. Kalau cerita kalian menarik, akan aku undang di channel ini untuk kalian sendiri yang menceritakan di hadapan my lovers. Ataupun kalian bisa serahkan aja cerita kalian untuk aku yang bawakan, seperti narasumber aku kali ini. Kita sebut aja ya, namanya ada Wawan, Ismi, Tony, dan Harry. 4 orang pendaki ini yang mengalami hal di luar nalar. Tapi sebelum itu kalian support terus channel aku ini dengan cara subscribe, like, aktifkan tombol loncengnya, dan absen di kolom komentar. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak ceritanya. Cerita yang dialami sama narasumber aku ini, 4 orang pendaki yang mengalami hal di luar nalar. Pada saat itu mereka sebelumnya punya rencana untuk naik ke Gunung Prau, tapi berpindah haluan jadi ke Gunung Gede Pangrango untuk lintas jalur. Karena cutinya mereka ini gak bisa lama, akhirnya mereka memutuskan cari gunungnya yang deket-deket aja. Jadilah Gunung Gede Pangrango. Mereka mau lintas ya. Awalnya mereka ini cuma bertiga. Karena mereka pikir nggak boleh naik ganjil, jadi Wawan ini ajak istrinya, si Ismi. Totalnya jadi berempat. Mereka dapat cuti itu mulai dari hari Rabu, makanya mereka dari hari Rabu jalan menuju ke jalur Putri. Sampailah di base camp Putri itu malam, sekitar jam 9 malam. Mereka istirahat karena mereka mau trekkingnya itu mulainya dari pagi supaya mereka itu nggak kemalaman sampai di Surken. Mereka ini mulai start pendakian sekitar jam 7 pagi ya. Mereka udah siap-siap lah. Jalanlah mereka ini berempat sampai pas di pos simaksi mereka nyerahin identitasnya sama surat simaksinya. Setelah itu mereka lanjut jalan lagi nih. Mereka juga punya tujuan untuk makan siang itu di pos 3.
Karena mereka jalannya itu masih pagi dan terbilang santai jalannya, sampailah di pos 3 itu sekitar jam setengah 12 siang. Mereka istirahat, makan siang, sholat, ngopi, sebat, sampai sekitar jam setengah 1. Karena Wawan sama istrinya udah pengen buru-buru, mereka nggak mau terlalu sore buat diriin tenda di Surken. Akhirnya mereka izin nih sama Tony dan Harry. Ton, Her, gue jalan duluan ya sama bini gue. Nanti lu nyusul aja. Soalnya kalau terlalu lama istirahat, jadi malas juga buat jalan. Ya udah bang, gue 30 menit lagi nanti gue nyusul. Akhirnya mereka berdua duluan nih. Sekitar jam 1 lewat, Tony sama Harry ini nyusul mereka berdua karena memang cuaca saat itu udah mulai gelap, kabut udah mulai turun. Akhirnya mereka berdua ini lanjutin perjalanannya lagi. Karena memang kalau setahu aku di pos 3 itu kalau udah lewat jam 12 siang itu kabut udah mulai turun ya. Makanya mereka lanjut jalan, takutnya mereka terjebak hujan di pos 3. Mereka jalan lah tuh. Dari yang awalnya mereka sering ketemu pendaki, ada yang turun, ada yang naik juga. Sampai lama-lama di pertengahan jalan, mereka ini tuh udah gak nemuin pendaki lagi. Itu udah bener-bener sepi banget dan jalur semakin menyempit. Pohonan pun semakin lebat. Sampai pada akhirnya si Tony ini tuh sadar kalau dia kayaknya salah jalur. Tony yang posisinya di belakang, langsunglah dia negor si Harry. Her, berhenti dulu deh bentar. Kenapa Ton? Lu nyadar gak sih kayaknya kita salah jalur deh. Coba lu lihat di sekeliling kita. Si Harry ngeliat tuh. Oh iya juga ya. Gue juga ngerasa kayaknya dari tadi kita jalannya itu landai terus. Sedangkan Gunung Gede itu kalau udah lewat dari pos 3 itu jalur udah naik terus Ton. Nah makanya kita salah jalan gak sih? Udahlah kita lanjut jalan dulu aja sampai nanti kita nemuin pecahan jalur. Akhirnya mereka jalan lagi tuh. Sampai di ujung jalur, Harry yang paling depan ini ngeliat ada satu topi. Mungkin itu topi pendaki yang jatuh di jalur ya. Si Harry langsung teriak nih ke Tony. Ton, buruan deh. Ini udah ada tanda-tanda nih. Yang tadinya kita nggak ngelihat ada sampah di jalur, ini nih gue lihat ada topi nih di tengah-tengah jalur. Diambil tuh topinya sama si Harry. Pas dia ambil topinya, mereka berdua ini shock banget karena ngedengar suara ada perempuan nangis merintih. Mereka panik dong. Lu dengar gak sih Ton? Iya, suara perempuan lagi nangis. Udah, dibuang lah tuh topinya sama mereka berdua. Akhirnya mereka berdua ini lari. Karena memang cuaca itu udah semakin gelap tuh. Udah tinggal turunnya doang tuh hujan. Udah gelap banget. Mereka tuh kayak dulu-duluan gitu larinya. Sampai pada akhirnya si Harry bilang, udah stop Ton. Kita gak boleh lari kayak gini. Yang ada kita makin panik. Udah kita istirahat dulu aja di sini. Jangan kita lanjutin, karena kita udah gak nemu jalur. Mereka berdua istirahat nih, di tengah-tengah jalur. Mereka juga udah gak denger tuh suara-suara bising dari teriakannya pendaki. Udah bener-bener hening banget. Udah pohon semakin lebat, jalur semakin sempit, tapi landai terus jalannya. Mereka istirahat tuh. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka istirahat di bawah satu pohon yang lumayan besar. Mereka duduk di situ. Sambil mereka ini kebingungan. Gimana dong nih Ton kalau misalnya kita nggak nemu-nemuin jalur buat keluar dari jalur ini? Ya gimana? Dari tadi kita udah jalan tapi nggak ada pecahan jalur. Ini tetap satu jalur. Mau nggak mau kita harus lewatin jalur ini terus. Pada saat mereka lagi bincang-bincang nih, mereka shock banget. Karena ada tanda-tanda suara langkah kaki dari ujung jalan. Ton, lu denger gak? Ada suara langkah kaki, kayaknya ada pendaki deh. Iya ya, coba tungguin aja, kali aja dia lewat sini. Ternyata dari kejauhan, mereka ini ngeliat ada satu
satu pendaki yang udah berumur banget, udah lansia. Bahkan badannya itu udah bongkok, tapi jalannya itu masih semangat gitu. Lah, itu ada bapak-bapak tuh. Coba ntar kalau dia lewat sini kita tanya. Bapak-bapak itu makin mendekati ke arah Tony dan Harry. Bapak-bapaknya ini nyapa mereka berdua nih. Dek, mau keluar dari jalur ini ya? Iya pak, dari tadi nih kita udah nyari-nyari jalan tapi nggak ketemu-temu. Ya udah istirahat dulu aja di sini. Akhirnya si bapak tua itu ikut duduk. Dia ngobrol-ngobrol tuh di situ. Begitu dia lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba si bapak-bapak ini tuh nyeletuk ngomong kayak gini. Kalau di gunung harus mematuhi peraturan adat setempat. Biar bagaimanapun gunung ini masih banyak leluhur. Di situ mereka berdua langsung diem tuh. Yang tadinya lagi seneng-seneng ngobrol ya, ketemu sama bapak-bapak, tiba-tiba si bapak itu ngomong kayak gitu. Mereka langsung speechless, diam, dan mereka bilang, iya pak, kalau kalian ini sopan di gunung, jaga etika, pasti kalian aman, gak akan tersesat. Yang penting tujuan dari hati. Kaget dong dia denger bapak-bapak itu malah semakin menegangkan omongannya. Si Tony langsung meng-cut off omongannya si bapak tua ini. Pak, punten, bapak kan tadi lewat dari jalur yang depan itu. Kita nih lagi mau keluar dari jalur ini nih pak. Iya, saya tahu. Kamu duduk dulu diem di sini. Coba kamu ambil rumput. Mereka berdua tuh disuruh nyabut rumput. Mereka nyabut masing-masing, tapi tuh nggak ada yang bisa kecabut. Padahal rumput itu pendek. Tapi tuh susah banget. Sekarang ambil sedikit tanah. Diambil tuh tanahnya. Sok, makan. Dia bingung ya, kok disuruh makan tanah? Sambil panik, sambil bingung, bapak itu bilang, udah, sok dimakan. Biar bisa nemuin 2 orang temennya. Makin panik lah tuh dia di situ. Kok bisa tahu si bapak tua ini kalau dia lagi nyari 2 orang temennya? Dia mau gak mau lah makan si tanah itu yang udah dia pegang. Dia makan. Menurut dari mereka berdua nih ya, rasa dari si tanahnya itu biasa aja. Kayak kita makan nasi katanya. Dia telan tuh. Si bapak itu gak basa-basi lagi, tiba-tiba langsung jalan. Mereka berdua mulutnya udah kayak kekunci, udah gak bisa lagi manggil si bapak itu. Bahkan mereka berdua buat ngobrol aja kayak udah gak bisa gitu. Tapi gestur gerakan tubuhnya mereka berdua itu kompak. Mereka langsung bangun, terus mereka langsung jalan. Pas mereka jalan, si bapak tua itu balik arah ke mereka dan bapak tua itu bilang, jalannya lurus aja ya dek, jangan noleh-noleh ke belakang. Mereka berdua ini nurutin. Jalan aja tuh mereka berdua. Sampai di pertengahan jalan, Tony ini ngeliat jam tangannya nih. Di situ masih sekitar jam 1:30 sore. Udahlah masih santai, menurut Tony masih 1:30. Tony ini bilang ke Harry, Her, aman lah kita, ini masih 1:30, bisalah kita keluar dari jalur ini. Ya udah, bismillah aja. Mereka jalan lurus aja. Mereka ngedenger ada suara keramaian tuh. Si Harry yang paling depan tiba-tiba teriak, tapi tanpa dia noleh ya. Ton, lu denger gak? Kayak udah ada suara pendaki nih. Iya Her, gue denger. Udah lanjut jalan aja. Mereka lanjut jalan berdua sampai di pertengahan jalan. Mereka nih ngeliat ada 2 percabangan jalur. Satu ke arah kiri, satu turun ke bawah. Yang satu turun ke bawah itu jalurnya gelap banget.
Yang arah ke kiri naik ke atas itu terang jalurnya. Harry bilang, "Ton, ambil kiri ya, naik ke atas. Itu gue udah lihat tuh, pohon udah semakin kebuka." Akhirnya mereka naik tuh ke jalur itu. Alhamdulillahnya si Harry ini teriak, "Ton, alhamdulillah Ton, ini ada jalur Ton. Gue udah lihat pendaki." Tony lari dari belakang. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga sama jalur yang sesungguhnya. Pas dia noleh ke arah kanan, dia ngeliat ada Ismi sama Wawan di situ lagi duduk. Pas banget tuh duduk di bekas warung gitu ya. Si Tony langsung kegirangan, dia bilang ke si Harry, "Her, lu lihat Her, itu si Kak Ismi sama Bang Wawan." Harry ngeliat, akhirnya mereka lari, dan Ismi sama Wawan ini shock banget ngeliat mereka berdua keluar dari jalur yang bukan jalur pendaki. Dia teriak, "Her, Ton, lu jangan mundur ke belakang ya, sini maju cepetan." Mereka berdua lari. Sampai di hadapan Ismi dan Wawan, dia baru berani noleh ke arah belakang. Pas dia noleh ke arah belakang, astagfirullahaladzim, itu kan jalur ke arah lembahan jurang. Ya masa iya kita lewat situ? Di situ Ismi sama Wawan udah shock banget. Dia bilang, udah, jangan lu ceritain di sini. Udah kita lanjut aja. Lu masih sanggup jalan nggak? Masih. Tony ngeliat jam dulu nih sebelum dia jalan. Dia shock banget. Pas dia ngeliat jam, itu udah jam 5 sore. Hah? Serius? Udah jam 5 sore? Ismi sama Wawan bilang, "Lah emang udah jam 5 sore. Gue aja udah was-was nungguin lo. Dari tadi lo gak nongol-nongol." Harry yang cuma bisa bengong, speechless. Udah gak karu-karuan lah pikirannya dia. "Udahlah Ton, lu jangan ngomongin masalah ini lagi. Udah jalan aja. Kita buru-buru, jangan sampai kita ngalamin yang di luar nalar lagi nih." Akhirnya mereka buru-buru. Alhamdulillah mereka tuh sampai sekitar jam 6:30 di Surya Kencana nyari tempat tuh. Mereka udah pakai headlamp, akhirnya dapat tempat yang deket jalur puncak. Mereka buka tenda di situ. Pas mereka udah rapi, udah ganti baju, mereka makan kan di luar tenda nih. Jadi tendanya mereka nih 2 hadap-hadapan. Di situ lumayan rame ya pada saat itu. Pas mereka udah selesai makan, Ismi sama Wawan pamit buat tidur duluan. "Gue pamit ya, mau masuk tenda duluan. Soalnya besok pagi gue bakal bangunin lo pada jam 4:30 pagi. Lo jangan tidur malam-malam, istirahat. Besok kita mau lanjut ke jalur Cibodas soalnya." "Iya Kak, selau." Di situ mereka masih ngobrol-ngobrol nih berdua. Tony sama Harry ngeliat ke satu pandangan yang sama nih. Karena mereka ini hadapannya sama jalur ke Salabintana, ke sana ya arahnya. Jadi tendanya si Ismi menghadap ke jalur puncak, mereka menghadap ke jalur Salabintana. Mereka shock banget nih. Ada kelap-kelip lampu headlamp jalan tuh. Dari arah mata air jalan, pas di tengah-tengah jalur, orang yang dia lihat itu cuma pakai sandal karet, cuma pakai baju kayak baju suku Baduy, tau kan? Hitam-hitam, celananya 7/8. Terus dia bawa tongkat itu dari kayu. Dia itu berhenti tuh. Itu kelihatan dari ya kurang lebih gak begitu jauh lah di tengah-tengah tendanya mereka itu. Tony bilang, "Her, lu lihat deh orang yang itu tuh, yang berdiri di tengah-tengah." Si Harry langsung ngeliat kan, "Lah, itu kayak bapak-bapak yang tadi ketemu sama kita di jalur ya? Itu beneran bapak-bapak yang tadi kita lihat. Bener gak sih? Apa cuma pandangan gue doang?" "Bener Ton, kok cepet banget ya dia udah di sini lagi aja." Pas dia lagi ngobrol itu, tuh bapak-bapak balik arah ke arah jalur Salabintana. Logikanya udah tua renta, bongkok, tapi jalannya masih gagah.
Terus dia mau ngapain ke arah jalur Salabintana. Di situ mereka udah merinding banget tuh berdua. Aku juga merinding guys. Sumpah merinding banget nih cerita ini. Mereka lihat-lihatan, tatap-tatapan. Akhirnya mereka udah bilang, ya udah deh Ton, masuk tenda aja yuk. Udah kita tidur aja deh. Udah gak jelas nih lama-lama. Akhirnya mereka tidur nih. Tapi mereka kayak gelisah gitu. Sebenarnya mereka masih mau ngobrol, tapi mereka takut. Akhirnya mereka paksain tidur. Alhamdulillah jam 4:30 pagi alarm mereka bunyi tuh. Bangun juga nih Kak Ismi, bangunin mereka. Akhirnya mereka bangun, jam 5 mereka sholat subuh, jamaah, udah selesai sholat subuh. Nah mereka ini makan, sarapan, jam 6:30 pagi mereka udah jalan lagi tuh. Jalanlah mereka ke arah puncak. Sampai di puncak itu mereka istirahat dulu lumayan lama ya, foto-foto, jajan-jajan di warung. Setelah itu mereka lanjut jalan lagi tuh. Sekitar jam 12:30 mereka udah lanjut jalan lagi turun ke bawah. Sampai di jalur Tanjakan Setan, itu kan jalurnya memang kalau dari puncak arahnya turun ke bawah kan. Kalau dari bawah naik, yang dinamakan Tanjakan Setan tuh itu. Jadi belum ada jalur melipir ke samping kanan, masih pakai tali webbing. Mereka turun tuh satu persatu. Pada saat mereka udah turun di bawah, mereka jalan kan iring-iringan. Depannya itu Bang Wawan, Ismi, Harry, sama Tony. Tony tuh selalu di belakang, jadi sweeper. Si Bang Wawan ini jadi navigator. Nggak lama ninggalin dari jalur Tanjakan Setan itu, mereka ini ngedenger nih. Suaranya tuh jauh, tapi kedengeran jelas di telinga mereka. Mereka dengar ada suara alunan angklung, gamelan, terus ada perpaduan suara seruling adat Sunda. Bang Wawan bilang, udah ya, yang denger jangan diomongin. Iya, sampai ke belakang tuh Tony nyaut, iya bang. Mereka lanjut jalan nih. Sampai di pertengahan jalan, menuju ke kandang badak, mereka tuh istirahat. Di situ mereka udah ngerasain energi yang udah nggak enak nih. Bang Wawan bilang, udah yuk cabut, udah mulai nggak enak. Ya udah, mereka cabut nih. Sampailah di kandang badak sekitar jam 4:30 sore. Di situ udah ada 2 tenda. Akhirnya mereka gelar 2 tenda lagi, jadi 4 tenda malam itu. Pas di malam terakhir mereka ngecamp, kan gabungan nih sama 2 tenda lain. Mereka lagi makan-makan, tiba-tiba semuanya denger nih. Ada suara kayak binatang babi. Si babi itu biasanya kan berkerumun, bergerombol. Tapi yang dia denger tuh suaranya kayak cuma 1 ekor. Pas mereka lagi siap siaga nih ngumpetin makanan, tiba-tiba itu ada sosok kayak babi hutan. Agak ada apa ya, kayak rambutnya gondrong. Terus di sininya ada ininya kayak culanya gitu. Lari tuh cepet banget ke arah toilet. Mereka semuanya pada masuk dong ke dalam tenda. Tapi mereka sambil ngobrol dari dalam tenda. Bang, lu mau lihat gak? Yang tadi tuh beneran babi apa bukan? Kata tenda yang satunya nih. Ya udah, kita keluar aja. Kita ke toilet itu. Beneran apa enggak tuh babi? Daripada kita suzon ya kan? Keluar nih mereka. Pakai center headlamp, mereka cek sampai ke toilet rame-rame. Itu hening, gak ada 1 ekor binatang pun. Sampai mereka itu shock banget. Wah, kok gak ada hewannya ya? Apa dong tadi yang lewat? Akhirnya mereka buru-buru nih dorong-dorongan, lari ke dalam tenda. Udah deh, istirahat aja tidur. Udah gak beres nih. Udah jangan ada yang cerita yang aneh-aneh ya. Akhirnya mereka masuk ke dalam tenda masing-masing, mereka tidur. Sampailah besok paginya nih, alhamdulillah gak ada hal-hal yang aneh-aneh lagi. Pas mereka turun, 2 orang pendaki itu ternyata belum siap-siap nih, jadi mereka duluan. Bang, kita duluan ya pamit buat turun ke bawah, soalnya kita mau mandi dulu di air panas. Oh ya, siap bang, ntar kita ketemu ya di air panas. Akhirnya mereka jalan. Sampailah nih di pemandian air panas ini nih. Itu kayaknya itu ya yang mau menuju ke jembatan air panas itu. Di situ kan ada shelter nih, pos 2. Mereka taruh tas kerilnya,
Terus mereka pakai baju yang udah kotor. Mereka mandi lah tuh di air panas. Mereka ketawa-ketawa, foto-foto. Pada saat si Tony lagi rebahan di batu, dia kan lagi ngebasahin pundaknya pakai air anget itu. Enak tuh kan, turun gunung pegel-pegel gitu ya. Lagi enak-enak, tiba-tiba kepalanya si Tony itu kejatuhan batu. Dia kaget dong. Aduh, apaan nih? Pas dia ambil, itu batu. Batunya itu warnanya hitam, tapi mengkilap. Sama si Tony dibuang dong. Dibuang ke bawah. Si Harry ngeliat. Ton, lu buang apaan? Tahu pala gue kayak ada yang sambit tadi, ternyata batu. Batu dari mana ya? Dicari tuh ternyata batunya sama si Harry. Dia lihat tuh, yang ini ya Ton batunya. Bagus bego, ambil aja. Enggak lah, orang bukan punya gue, ngapain dia ambil? Alah, lu masih percaya-percaya aja lu tahayul. Her, lu kayak gak pernah ngalamin hal-hal yang aneh-aneh aja. Baru kemarin kita ngalamin, inget gak lu omongannya tuh aki-aki? Ya elah, udahlah. Kita udah selamat ini turun sampai bawah. Diambil tuh batunya sama si Harry. Ton, gue nitip ya. Nih batu gue selipin dulu nih di tas carrier lu. Karena di tas carrier lu di bagian pinggangnya kan ada resleting. Di punya gue kagak ada. Jangan lah, jangan taruh di tas gue. Gue gak mau kena balanya. Elah lebay lu. Dikantongin akhirnya tuh sama si Harry batunya. Ismi sama si Wawan ini lagi asik mandi aja dia. Foto-foto, video. Dia tuh gak ngeh kalau si Harry ini ngambil batu. Udahlah, udah selesai mereka mandi. Mereka buru-buru. Udahlah ya, jangan makan siang di sini lagi. Udahlah, kita gak usah ada yang ngemil-ngemil lagi. Cabut aja udah langsung. Setelah dia mandi, si Tony ini masih ngingetin nih ke si Harry. Her, batunya buang aja. Itu bukan hak kita, ngapain diambil? Elah lebay lu ah. Udah diem aja. Si Tony udah dong gak bisa berbuat apa-apa. Dia tuh udah ngingetin. Si Ismi bilang, batu apaan sih diributin dari tadi? Tahu orang batu biasa nih buat ngegosok daki katanya. Tuh batu kata si Harry buat ngegosok daki. Udahlah dia turun. Sampailah nih alhamdulillah ya, dia itu di pos Simaksi nih di bawah. Mereka izin dulu untuk cek data, untuk absen, akhirnya mereka turun lagi. Sampai di base camp. Mereka ke base camp adalah, aku gak bisa sebutin base campnya ya. Mereka makan, di situ mereka istirahat sebentar dan mereka bilang nih, gimana nih kita masih mau lama-lama gak nih di base camp? Soalnya ini udah malam juga. Kalau mau gas ayo, mumpung nih malam jalanan gak macet. Ya udahlah gas, kita pulang aja daripada besok pagi kita udah mepet-mepet buat kerja waktunya. Akhirnya malam itu mereka turun nih berempat. Turun, mereka pulang sampai di rumah. Sampai di rumah mereka istirahat. Besok paginya si Harry ini nelfon ke si Tony. Ton, lu yakin batunya kagak mau lu ambil? Ini bagus tahu nih batu. Semakin lama batunya malah semakin mengkilap. Udah, lu simpen aja tuh batu kalau emang berfaedah dan bermanfaat. Gue gak mau. Orang itu bukan hak gue. Lebay lu. Akhirnya udahlah tuh. Percakapan sampai di situ. 1 minggu kemudian, si Harry ini sakit. Dia gak kerja-kerja. Karena si Tony sama si Wawan dan si Ismi dapat kabar dari orang tuanya Harry kalau dia sakit. Akhirnya bertiga ini jengukin lah. Ngeliat tuh di kamar. Emang tatapannya si Harry tuh beda. Udah kosong gitu. Si Tony bilang, lu kenapa Ri? Gue kenapa ya? Akhir-akhir ini badan gue ngerasa capek banget. Lelah banget gue. Kenapa ya? Lu inget gak sih Ton?
Waktu kita di jalur, terus kita ngeliat lagi itu aki-aki di Surya Kencana ke arah jalur Salabintana. Iya, gue inget kenapa. Itu siapa ya? Itu kan jalur ke arah Salabintana, terus jalur itu bisa nembus ke Gunung Gemuruh. Terus kan kita alhamdulillah udah turun sampai selamat kayak gini. Apaan lagi yang mau lu bahas? Udahlah, anggap aja itu aki-aki yang nolongin kita, bantuan dari Allah. Udah lu gak usah pikirin yang aneh-aneh. Gue juga gak tahu nih, lu ngeliat gue aneh gak sih? Kok kayaknya orang-orang ngeliatin gue itu kayak aneh ya? Teman kerja gue dateng, jenguk, ngeliat gue aneh. Gue juga ngeliat dia kayak orang, dia tuh kayak gak demen gitu sama gue. Kenapa sih? Perasaan gue gak kenapa-napa, cuma lelah aja gue. Ya emang lemes banget badan gue, gak bisa bangun. Tiap hari gue meriang mulu. Si Tony bilang, Her, gue gak enak hati deh sama batu yang lu temuin itu. Lu lagi ngomonginnya batu mulu. Udah lu gak usah pikirin batu itu. Batu itu udah gue buang. Harusnya gak ada apa-apa. Dia kan ngomongnya agak Betawi gitu ya mereka. Udahlah, gak usah lu pikirin batu-batu mulu. Batunya juga udah kemana tahu. Ternyata batunya gak disimpan dengan baik sama si Harry. Udah tuh awalnya biasa-biasa aja tuh. Ya udah sakitnya kayak biasa. Tapi lama-kelamaan si Harry ini kelakuannya aneh. Ibunya nelpon ke si Wawan. Wan, coba dah ke rumah, liatin lagi si Harry. Kok kayaknya aneh ya, nih anak suka ngobrol sendiri di dalam kamar. Katanya ngobrolnya tuh sama Abah. Siapa ya Abah ini? Akhirnya si Wawan kontak si Tony. Datenglah tuh. Di sepanjang perjalanan, Tony sama Wawan itu tuh udah komunikasi gitu. Kayaknya gue curiga emang dari batu itu tuh. Kayaknya si Harry harus cari batu itu dah. Soalnya tuh batu bukan haknya dia, diambil terus gak ada tanggung jawabnya, malah dibiarin gitu aja. Coba lu ngomong sama orang tuanya nanti. Nyampe lah tuh di rumahnya si Harry. Ternyata bener, si Harry itu ngobrol di dalam kamar sambil ngerokok. Dia sambil ngobrol. Hahaha, iya bah, iya, sambil ketawa, sambil manggil-manggil Abah. Pas didatengin sama Tony dan Wawan, dia tuh gak sadar, dia gak ngenalin. Si Wawan sama si Tony baik-baik tuh ngomong sama si Harry. Her, istighfar Her. Ini gue Wawan. Masa lu gak inget? Kita kan 2 minggu lalu itu baru naik gunung. Makin aneh gelagatnya. Lama-lama matanya si Harry itu merah tuh putih-putihnya. Merah semuanya. Terus dia ngomong pakai bahasa Sunda. Jelas-jelas si Harry ini orang Betawi. Ngomongnya itu bener-bener fasih banget bahasa Sundanya. Pokoknya artinya dia bilang, siapapun yang tidak mematuhi adat istiadat daerah itu bakal kena malapetaka. Jangan sembarangan kalau di tempat leluhur. Jangan ngambil yang bukan hak kalian. Terus ketawa tuh dia kenceng banget. Abis ketawa dia marah lagi. Pokoknya intinya dia tuh marah sama sosok si Harry ini nih. Mungkin Harry ini udah ngelakuin hal yang di luar nalar. Tapi teman pendakiannya ini gak ada yang tahu. Mereka tuh taunya Harry ngambil batu. Dan si Tony ngobrol ke orang tuanya, suruh nyari batu itu biar dibuang lagi ke tempatnya. Gak apa-apa, nanti saya aja sama Bang Wawan bu yang mulangin batunya. Ibunya udah cari kemanapun tuh batu, gak nemu-nemu. Sampai berlarut-larut diobatin ke sana ke sini, sampai dibawa lagi ke arah sana, ke gunung sana, ke Gunung Gede. Dicari orang yang bisa ngobatin.
Itu dibilang, katanya ini udah nggak bisa disembuhin. Soalnya ada sesuatu yang dia ilangin, padahal itu bukan haknya dia. Yaitu batu yang dicurigain. Dicari-cari tuh sama ibunya, nggak nemu-nemu. Dan yang parahnya lagi, di dalam kamar itu, ya sampai saat ini, dia tuh cuma bisa bengong, melamun sambil ngerokok. Terus matiin puntung rokoknya itu, ditotol-totolin tuh ke kakinya dia. Sampai kakinya tuh penuh dengan koreng sundutan rokoknya. Ya Allah, bener-bener kondisinya sampai sekarang kayak gitu. Udah diobatin kemanapun, masih dalam kondisi kayak gitu. Tapi anehnya, luka sundutan rokok di kakinya, itu tuh cepet banget kering. Terus dia garuk-garuk sampai rontok, kayak gitu lagi, berulang-ulang. Jadi kelakuannya itu kayak orang ODGJ. Ada badannya, tapi gak ada sukmanya. Sampai terakhir nih, katanya ya, pada saat hari ulang tahunnya si Harry, Tony itu dimimpiin. Harry itu ada di jalur, yang dimana jalur itu persis banget jalur yang mereka itu nyasar. Di jalur itu, tapi anehnya di jalur itu tuh kayak ada kobangan air, dikelilingin batu-batu yang bersusun tinggi sampai 7 tumpuk. Itu batunya hitam semua dan mengkilap. Si Harry itu ada di tengah-tengah itu, lagi mandi. Terus dia itu bilang ke si Tony, "Ton, kalau lu mau gue sembuh, cari gue di jalur yang waktu itu lu hilang." Di mana? Sedangkan mereka aja nggak tahu jalurnya. Dan mereka ini udah mencoba ngubungin temen-temen yang lain buat nyari jalur di mana dia itu hilang. Itu tuh jalur nggak bisa dilewatin. Ternyata emang itu pinggiran lembah ke bawah, ke jurang. Gak mungkin dia bisa lewatin jalur itu. Itu pertanda dari Harry. Dan sampai sekarang mereka udah semampunya ngebantu. Tapi gak bisa juga ada yang nyembuhin si Harry. Jadi inilah cerita dari kisah pendakiannya Wawan dan kawan-kawan. Ambil pesan positifnya nih. Dimanapun kita berada, jaga etika, lisan, perbuatan, dan jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Ini udah ada contohnya banyak. Ngambil batu lah, dibawa pulang, ternyata nggak diurusin batunya. Dan kalau menurut dari si Tony, bukan cuma soal batu. Kayaknya si Harry ini punya tujuan yang buruk di saat naik gunung gede. Jadi mereka kena apesnya, kena malapetakanya. Karena si kakek itu waktu ngasih pesan ke mereka berdua ada kata-kata, yang penting niatnya naik gunung itu harus baik niatnya kalau nggak mau kena malapetaka. Itu padahal udah diingetin. Bisa jadi batu hitam yang mengkilap itu punya si kakek. Mungkin mau ngasihnya ke Tony, tapi Tony tahu kalau itu bukan haknya dia. Makanya dia kembaliin lagi ke pemandian air panas itu. Tapi dicari-cari sama si Harry. Akhirnya diambil dan entah kemana si batu itu. Sebenarnya banyak loh, bukan cuma kasus ini aja. Banyak yang hilang di gunung karena memang niatnya buruk, perkataannya sompral, sombong. Banyak loh, kejadian-kejadian ini tuh udah banyak yang ngalamin. Masa kalian mau ngalamin hal serupa? Kalaupun kalian gak percaya sama hal-hal mistis, sama leluhur yang ada di gunung, it's okay, gak masalah. Yang penting kalian jaga lisan, etika, sopan santun. Karena kalian ini tamu, kalian datang ke tempat orang lain. Mereka punya adat dan istiadatnya yang harus kita hargai, yang harus kita hormati.
Udah itu aja intinya. Nggak percaya sama hal-hal mistis nggak apa-apa. Yang penting jangan takabur. Itulah malapetaka bisa terjadi di mana aja, bukan cuma di gunung. Ingat ya, jangan jadikan kalian takut naik gunung gara-gara dengar cerita horor di gunung. Semua bisa terjadi atas dasar perlakuan kita sendiri. Nah, jadi itu ya cerita pengalaman dari narasumbernya Maya True Story. Sekian dari ceritanya Wawan dan kawan-kawan. Kalian bisa ambil pesan positifnya, buang hal negatifnya. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga etika sopan santun kalau kita tidak mau mendapatkan malapetaka. Jangan lupa saksikan film Petaka Gunung Gede di tanggal 6 Februari 2025 untuk tayangnya di seluruh bioskop Indonesia. Kita ramaikan filmnya supaya banyak yang mendoakan almarhumah. Sekian cerita dari aku kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih buat Bang Wawan yang sudah mengirimkan ceritanya. Aku Maya Aska pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri Maya True Story.